Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Silakan teman-teman mengikuti Facebook saya. Kali ini saya akan membahas SIPEK, sisa pekerjaan. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Kita nonton video ini sampai habis, wajib sambil minum kopi. Ya, saya mengajar salah satu BUMN di mana HC-nya, human capitalnya, memberi tugas kepada proyek-proyek dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Jadi ini benar-benar asli mereka yang buat. Pertama, MS Project harus menampilkan lintasan kritis. Ya pastilah, nggak ada masalah. Yang kedua, Microsoft Project memperhitungkan keterkaitan antara aktivitas kegiatan dan predesesornya. Ini yang dia bilang. Ya pasti ada predesesornya lah ya. Yang ketiga, harus berdasarkan dengan kondisi real proyek. Nah, ini berarti pekerjaannya harus sesuai kondisi real proyek. Sebetulnya ini sama dengan nomor 9. Kali ini yang akan saya bahas adalah nomor 4. MS Project yang dibuat dimulai berdasarkan cut-off pekerjaan proyek. Jika pekerjaan sudah berjalan, yang dimulai dari cut-off-nya. Nah, ini disebut sisa pekerjaan. Nomor 5 kita akan bahas di video lain. Nomor 6 ini template MS Pass. Nomor 7 report dashboard MS Pass. Nomor 8 Microsoft Project harus menampilkan baseline, ya pasti ya. Nomor 9 MS Project ada WBS-nya, ya. Oke, kita bahas dulu poin nomor 4. Metode MS Pass itu ada 10 tahap. Jadi tahap pertama copy RAB ke MS Project, masukkan sumber daya dengan metode MS Pass, rubah WBS-nya, ini sangat penting, karena uraian pekerjaan pada schedule harus disusun sesuai dengan apa yang akan terjadi saat pelaksanaan. Jadi poin WBS ini adalah poin menyusun uraian pekerjaan. Nomor 5, tentukan durasi dan predesesornya. Nomor 6, setting rumus untuk progres dan dashboardnya. Sebetulnya 1 sampai 6 itu disebut planning. Kita masuk ke schedule, yaitu dengan set baseline menjadi schedule. Nomor 8, lakukan tracking. Nomor 9, jadikan dashboard sebagai format laporan evaluasi. Dan terakhir, cetak laporan progres yang ada di Microsoft Project. Jadi nggak perlu lagi Excel gitu loh ya. Oke, kita bahas langsung di Microsoft Project ya. Pertama-tama ambil dulu RAB-nya. Nah, ini dia RAB-nya di mana nilai kontraknya adalah 3.885.402.190. Pekerjaan ini schedule-nya adalah ini. Jadi ini schedule-nya. Ternyata sudah dikerjakan sampai minggu ke-7. Di mana hasil minggu ke-7 adalah ini. Sudah selesai 21,24%. Atau di sini nilainya sudah 824 juta. Kalau sudah ada yang dikerjakan, berarti ada sisa pekerjaan. Sisa pekerjaan ini ya, ini rumusnya adalah volume kontrak dikurangi aktual sampai progres minggu 7. Sini hasilnya ternyata 0, berarti sudah selesai. Oke, kita akan masuk ke Microsoft Project-nya. Kita buka MS Project, ambil blank, lalu ambil tabel RAB. Ini dia tabel RAB. Nah, di sini kita copy saja ya pekerjaan ini sampai akhir. Ctrl C, pindahin ke Microsoft Project, paste di sini. Kemudian ulang lagi volumenya, volume dan harga satuan. Ctrl C, pindah lagi ke Microsoft Project-nya. Nah, hasilnya adalah 3.885. Sama nggak dengan ini? Iya sama, ya pasti sama. Karena ini ya, ini sama nggak? Sama, ya. Karena pekerjaan ini sudah ada yang dikerjakan, maka kita ambil sisa pekerjaannya saja. Kita sorot pekerjaan ini, sisa pekerjaan ini, Ctrl C,
taruh pindah di Microsoft Project-nya, sini, paste. Akibatnya adalah berubahnya harga. Berubah harga. Kita perhatikan di sini, harga total di sini sama dengan harga sisa pekerjaan. Agar sesuai dengan nilai kontrak, maka kita insert di sini pekerjaan sudah di progress. Nah, kita buat aja sini 1, kemudian satuannya lansam, ambil saja harga yang sudah di progress, ini dia, 21,23%, masukkan kemari. Harganya akhirnya tetap sama, yaitu 3885. Ya, ini ya. Ini sama dengan ini. Oke, kalau sudah demikian, pekerjaan yang volumenya 0 sudah bisa dihapus. Ya, ini saya hapus. Video ini akan saya percepat ya, agar teman-teman tidak bosan. Ya, ini sudah jadi. Setelah mengcopy, kita akan masukkan sumber daya. Kita akan lakukan memasukkan sumber daya. Caranya adalah ambil view, ambil new window, oke. Lalu jadikan 2. Di sini kita rubah menjadi resource sheet. Copy pekerjaannya. Ctrl C, pindahkan kemari. Ctrl V. Kemudian rubah menjadi material. Nah, ini sudah semua material. Kemudian ambil satuannya, Ctrl C, pindahin kemari satuannya. Kemudian ambil harganya, ambil taruh di sini. Masukkan satu tipe B. Tipe B, biarkan dalam bentuk box, kemudian ini buat 1000. Harganya kosongkan saja, ya. Nah, kalau setelah kita susun resource sheet-nya, maka kita akan pindahkan ke sini, ke resource name. Caranya, Ctrl C dulu, item pekerjaan ini ke Excel. Ini dia, ya. Lalu kita buat rumusnya. Lalu buat rumusnya di sini sama dengan pekerjaan dan kutip kotak kutip dan ambil volume, kemudian dan kutip tutup kotak titik 2 tipe B, kemudian kutip enter. Kalau sudah, ini kita copy sampai paling bawah. Lalu ini kita Ctrl C, pindahkan ke Microsoft Project. Paste saja di sini. Jadi di sini ada tabel cost yang bernilai. Setelah kita paste, ini akan bernilai dan nilainya sama. Kalau sudah, kita masuk ke tahap berikutnya, rubah WBS, ya. Dan berikutnya adalah tentukan durasi dan predecesornya. Poin 4 dan nomor 5 kita percepat saja dengan cara mengambil file yang sudah jadi. Jadi ini filenya sudah jadi ya. Dimulai tanggal 5 bulan 1 ya. Kemudian masukin sumber dayanya, harganya di sini RAB-nya sama karena memang datanya sama. Di sini pengadaan dan air kerja sudah disatukan. Jadi sudah disusun sesuai dengan predesesornya, sesuai dengan WBS-nya. Ya, setelah disusun seperti ini, kita masuk ke setting rumus untuk progress dan dashboard. Kita akan setting rumusnya. Pertama ambil tabel, kemudian ambil progress. Lihat di sini bobot kontrak, progress periode sebelumnya, dan ini yang akan kita setting. Klik kanan di bobot kontrak, ambil custom,
lalu rubah rumus nomor 7 ini dengan angka 1 ini kita rubah dengan harga, berapa harganya ini ya. Ini harganya kita rubah ke sini. Nah ini dia ya. Nah karena dia, kita buang dulu angka satu titik-titiknya. Karena dia mau kita jadikan 100%, maka kita buat koma di depan, 2 angka di depan ini. Ini Ctrl C, kita oke kan, pindahkan bobot rencana, rubah lagi ini, oke, poin nomor 5, rubah lagi angka 1 ini, kemudian ya sudah, oke. Jadi cukup nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 saja yang dirubah, oke. Nah ini dia. Kalau dia belum keluar bobotnya, kita ambil MS Pass, kita set baseline, oke, maka nanti akan keluar 100% di sini, ya. Kenapa di sini masih ini? Karena sini NA-nya kita buat tanggal ini aja lah ya, tanggal 1. Oke, biar ini 0 di sini ya. Oke, setelah itu kita akan setting dashboard-nya. Terlihat teman-teman di sini ada yang error ya. Kalau ada yang error itu biarkan saja karena 0 dibagi 0. Ini bisa kita rubah, sisa pekerjaan rumah mewah banget. Nah, ini bisa dirubah ya. Kemudian di sini durasi kontraknya masih 0, yang sudah digunakan 0, sisa durasi 0. Kemudian ini masih on schedule. Lalu apa yang kita setting? Yang kita setting adalah tanggal mulai. Lalu kita setting adalah tanggal mulai. Di sini tanggal kita mulai tanggal 5 Januari 2005. Jadi ini kita setting dulu. Oke. Nah, kelihatan ini berpindah kemari ya. Lalu ini juga kita setting sesuai dengan tanggal mulai kita. Lalu kenapa mulainya tidak dari 0 Pak Adi? Oh tentu ya tidak dari 0 karena pekerjaan ini sudah berjalan 7 minggu. Di mana 7 minggu itu bobotnya adalah 21,23. Jadi kalau kita lihat di sini, kurva S-nya tidak mulai dari 0, tapi di sini nih, 21,23 itu kira-kira di sini. Kalau kita lihat di sini, durasi kontraknya masih 0. Durasi yang sudah digunakan 0. Nah, bagaimana kita mengisi durasi kontrak? Caranya adalah ambil view table entry. Lalu klik kanan di sini, insert, masukin durasi kontrak. Nah, durasi kontrak ini kita buat di sini durasi kontraknya adalah 140 hari. Ya, jadi kita masukin di sini 100, di sini masukin 140 hari. 140 hari. Kalau kita lihat di sini sudah ada 140 hari. Ya, kita simpan saja. Lalu pekerjaan ini sudah berjalan 7 minggu. 7 minggu itu 49 hari, cuma dia sudah melewati 7 minggu, berarti di sini sudah 50 hari yang sudah digunakan. Jadi di Microsoft Project kita harus keluarkan ini adalah 50 hari sudah berjalan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah klik kanan di sini, ambil custom, lalu ambil yang durasi, ambil durasi yang sudah digunakan, lalu tambahkan di sini formulanya 480 dikali 50. 50 ini adalah jumlah harinya. 450 ini adalah rumus untuk mendapatkan durasi 50 hari. Ya, 450. Jadi kalau volumenya ini kita lihat dulu ya. Oke. Lalu oke. Lalu kita lihat di sini dashboardnya tertulis 50 hari. Pak Andi, kalau misalnya durasinya 30 hari, tinggal rubah saja ya. Kita rubah saja tadi itu durasi
yang digunakan ini. 50 ini kita rubah jadi 30. Oke, kita lihat di sini 30 hari. Kalau 25 atau 31 ya tinggal rubah aja rumus tadi. Ya, yang 31-nya yang 30-nya itu yang dirubah. Nah, ini 30. Jadi mau di berapapun, misalnya 31, tinggal rubah 31. Maka di sini akan keluar eh, jumlah hari yang sudah digunakan 31. Oke ya, yang digunakan pada kasus ini durasinya adalah sudah 50 hari. Berarti kita rubah di sini menjadi 50. 450 itu dari mana Pak Andi? Itu rumus yang sudah di Microsoft Project ya. Jadi cukup capek saya nyarinya, tapi itulah dapatnya. Ini dia, 50 hari. Ya. Sisa durasinya 90 hari. Waktu yang sudah digunakan 35,71. Kita lihat di sini, kita masuk ke progress. Ini dia. Misalnya sekarang tanggal 11. Saya lihat sekarang tanggal 11. Oke, nah ini ya. Kita ambil saja yang pekerjaan sudah selesai dulu ya. Pekerjaan sudah selesai, smart contract, maka di sini keluar 21,23. Kalau kita lihat di sini, sudah keluar di sini 21,23. Oke, kita kembali lagi ke Gancak. Ini kita tulis saja di sini 21,23 supaya dapat angka progres sebelumnya adalah 21,23. Ya. Kemudian kita akan lakukan tracking. Misalnya ini kita bilanglah smart contract, ini juga smart contract gitu kan. Kemudian di sini beton, besi beton. Besi beton itu misalnya juga mundur lah ya. Jadi bukan mulai di tanggal 5 tapi dia mundur lagi misalnya. 1 hari lah misalnya. Nah mundur 1 hari. Lalu progresnya uh, on the track lah ya. Sebagai sting. Megasting itu kan volumenya 468 meter gitu kan. Nah, tapi ternyata sudah dikerjakan, harusnya bobotnya adalah 1,7, tapi di lapangan ternyata volumenya, volumenya bukan 694 ya. Jadi kita ambil dulu tukar option, ubah schedule ini jadikan D aja ya. Biar kelihatan di sini satu hari. Nah, volume di sini 694, yaitu di sini perharinya 173. Datangnya dari mana? 868 dibagi 5 dapatnya ini. Tapi di lapangan nggak segitu Pak Andi. Jadi di lapangan berapa? Di sini cuma 50. Nah, kalau 50 edit aja di situ 50. Lihat di sini berubah. Ya, berubah sesuai dengan volumenya. Ya. Lalu misalnya di sini kita bilanglah 20, di sini 170, di sini 155. Nah, sisanya adalah 473. Tadi mana bisa 473. Jadi ya ini pasti gak siap 1 hari. Remainingnya rubah. Oke, kita rubah aja. Nah, ini dia. Jadi 200 sekian. Nggak bisa juga kalau gitu 3 hari. 3 hari aja kita rubah. Nah, dia akan mengikuti nih. Ya, dia akan mengikuti. Nah, bobotnya 61 ini akurat nggak Pak? Akurat. Ya, kita coba ya. 235 saya copy ke ini, saya pindahin ke Excel. Coba kita buat di sini ya. Volume apa tadi tuh? Volume backcasting ya. Kita lihat backcasting. Ini dia backcasting. Kita buat aja di sini. Ini volume aktual lapangan. Kemudian harganya tadi 60.000 ya. 60.000. Kemudian kalau 60.000 kali ini dapatnya adalah ini. Oops.
dapatnya adalah 23 juta. 23 juta ini dibagi dengan nilai total proyek kita, yaitu ini, enter, ini dapatnya kali 100 ya, biar dalam bentuk persen, atau langsung aja ambil ini aja. Nah ini dia. Jadi 0,61 ini sama dengan yang ada di Microsoft Project. Jadi ini pasti akurat. Kalau misalnya ini saya rubah Pak Andi, maksudnya misalnya ini jadi 160, buat aja 160. Nah, di sini jadi 62. Kenapa? Karena ini jadi 400. Kalau saya rubah di sini 400, ya 61,8, yaitu sama dengan yang ada di sini. Karena ini 2 digit aja, sebetulnya angkanya sama. Oke? Nah, setelah itu kita lihat pekerjaan yang lain yang belum diprogres pada saat pekerjaan itu. Apalagi ya? Oh, di sini ada nih pekerjaan paket terbuka, smart contract sajalah, anggap aja ya. Nah, akhirnya progresnya adalah 5,22. Jadi kalau kita lihat di sini, progresnya sudah 5,22 totalnya ini. Nah, ini kita lihat, ambil aja, nggak usah banyak-banyak ya, 3 aja. Nah, ini dia. Ini dia pekerjaannya sudah 26%. Rencananya 27, minusnya 72. Nilainya adalah dari 26 ini adalah ini. Ya, kemudian proyeknya terlambat 3 hari. Tahunya 3 hari dari mana? Ya karena tadi ada pekerjaan yang mundur ini. Ya, ini pekerjaan ini mundur 3 hari nih. Ya, mundur sehingga kelihatan di sini harusnya selesai di tanggal 4, dia selesainya tanggal 7. Atau kalau di dashboard kita akan kelihatan jelas di sini terlambatnya 3 hari. Seperti itu ya. Jadi kelihatan di sini kurva S-nya tidak dari 0, tapi mulai dari 21,23 ini kemari. Ya, ini dia. Oke. Nah, kalau mau kita tracking berikutnya, tinggal pindahkan saja ini, pindahkan kemari. Lalu kita masuk lagi ke tracking minggu ke berikutnya, misalnya tanggal 18. Oke, ini akan pindah kemari. Kira-kira itu ya, di sini kelihatan dashboardnya sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor 5. Poin nomor 5 itu MS Project harus berisi sumber daya, subkon, dan pekerja. Jadi sebenarnya ini sudah masuk ke RAPL, Rencana Anggaran Pelaksanaan. Data awal untuk RAPL yaitu gambar, volume. Ya, kemudian ini dirubah menjadi gambar kerja, spesifikasi kita rubah menjadi jadwal pelaksanaan, perhitungan kebutuhan material. Kemudian volume dari RAB menjadi dasar untuk biaya RAPL harus lebih kecil dari RAB. Semua ini akan saya bahas di video selanjutnya. Tunggu saja video RAPL. Ayo, saya mengajak move on ya dari Excel ke Microsoft Project. Jadi move on ya. 2025 kita move on dari Excel ke Microsoft Project untuk penjadwalan proyek. Saya Safriandi bersama Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Indonesia emas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.